Gue nggak ada yang kenal gue yang di bawah juga ya. Sintayong ini ya. Gue nggak ada yang gue tahu. Menurut gue Sintayong juga nggak kenal ini. Gue rasa Siapa kenal ya? Menurut gue Sintayong juga nggak kenal ini. Tapi Thailand juga nggak full squad doh. Vietnam pun juga. Vietnam juga nggak full squad. Filipina nggak full squad. Kayaknya pada ngikutin Indonesia sekarang lah. Lah dia mah nggak main di Piala Dunia. Anjir, dia mah nggak main di Piala Dunia. Ngapain bagus banget? Tolol aja itu ya kan. Indonesia resmi mengumumkan daftar skuad 24 pemain yang akan mengikuti ASEAN Cup 2024. Selengkapnya kita bahas hanya di obrolan bola anak rental. Timbul ya Tiger Mitsubishi Electric sekarang. Apa namanya sekarang? ASEAN Mitsubishi Electric Cup. Udah bukan Suzuki lagi. Bukan. Ganti-ganti kayaknya. Aneh ya. Kejuaraan Asia Tenggara yang sponsorin Jepang. Awal mulanya ini kan di berapa ya kemarin yang ASEAN Cup itu tuh? U19. U19. Ya namanya ASEAN Cup. Yang Gen 7 ya? Ya, Tiger Cup. top score toh. Yang top score ya. Juara juga kan? Juara. Ya. Dan Indra Sapri. Ya, Indra Sapri. Dan sekarang seminggu lagi kita akan berlaga di ASEAN Cup. Gak nyampe ya? Gak nyampe. Tanggal 9. Tanggal 9 udah Hari Senin main kita. Oh iya. Lawan Myanmar ya. Hari Senin ya? Hari Senin. Oke. Menarik. Berkaitan dengan ini kita bakal bahas daftar squad, juga potensi kita bakal melangkah sejauh mana. Bersama dengan saya Berjimo dan juga Nando dan juga Raffi. Kali ini kita bakal ngomentarin tipis-tipis lah. Ini kan udah ada 24 pemain yang bakal dipanggil. Dari daftar 24 pemain ini dominasi pemain muda. 20, 21, 22 mungkin usianya ya. Ini kan dibilang proyeksi persiapan buat SEA Games. Sebenarnya yang ditargetin itu SEA Games. Makanya yang di bawah itu pemain-pemain muda. Tapi ada banyak pemain yang mungkin kita bakal berkata siapa nih? Wah siapa nih? Wah banyak lagi menurut kalau ada dia ternyata di dunia ini gitu. Tapi inilah salah satu bentuk Sintayong buat nyari atau ngebentuk regenerasi squad lah. Menurut gue bagus lah. Gue coba bacain dulu dari nama penjaga gawang gitu ya. Ada Dava Fasya, ada Cahya Supriyadi, ada Erlangga Setio. Nah, Supriyadi bukannya back ya? Cahya Supriyadi beda kali tuh. Oh, beda. Gue nggak tahu ini soalnya nggak ada asal klub sama posisi. Ada. Asal klub mana sih? Si siapa? Bekasi City. Dava Fasya. Beji ini Cahya Aku kira Supriyadi dulu tuh. Bukan. Tahu nggak lo? Tahu, itu udah lama banget do. Itu udah lama banget ya? Bukan di zaman Hernando itu. Supriyadi mana sih? Supriyadi bek kanan. U16. Oh, beda. Bukan. Oh, beda ya? Apa dia jadi kiper? Enggak. Ya. Apapun itu masa udah profesional kan 16. Yang gue pengen pertanyakan Vi, apakah Sintayong berarti percaya itu sama 3 kiper ini sampai nggak bawa ya let's say nama-nama kiper yang sering keluar masuk di timnas saja kayak Tapi Mildian. Bukan, itu udah lama. Hernando. Ya Hernando mungkin ya sudah paten lah. Siapa? Nadio. Satu lagi Adi Satria. Terus Awan Setu juga udah lama mas. Terus siapa lagi? Pokoknya nama-nama itu. Apakah nggak ada? Ya dia gitu dibawa dimasukin. Kenapa Vi? Apa? Ya menurut gue ini apa ya? Percobaan aja sih menurut gue. Murni percobaan nih kayak. Ya tim-tim lain juga nggak ngebawa skuad kuatnya kan. Iya. Di luar ini karena nggak ada di jadwal FIFA juga. Oh. Ya menurut gue wajar lah. Gue nggak ada yang kenal gue yang di bawah. Gue juga ya. Sintayong ini ya. Gue nggak ada yang gue tahu. Menurut gue Sintayong juga nggak kenal ini. Gue rasa siapa kenal ya? Menurut gue Sintayong juga nggak kenal ini. Mungkin ini kiper U19 kemarin kali ya. Ya nantilah itu. Ya, tapi menurut gua sih kayaknya Hernando cedera deh, tahu gua ya.
Tapi emang kemarin nggak dibawa sih ya memang Hernando. Iya cedera soalnya dia. Kalau enggak sih kayaknya kipernya dia nih. Kayaknya kipernya Hernando. Harusnya masih dia sih. Harusnya masih dia kalau emang nggak cedera. Tapi kenapa nggak si Adi Satrio aja? Adi Satrio juga oke menurut gua. umurnya masih muda juga. Masih muda kayaknya Adi Satrio. Iya nggak. Dan saya postur lebih tinggi. Ini Asal Sintak. Mungkin prospek juga kali prospek. dia pengen ngeliat kali Iya, iya. tempat buat timnas senior yang Ya bisa. Karena ini menurut gua salah satu ajang yang ya balik lagi buat mola pemain muda aja. iya benar. Selayaknya pemain muda. Oke. Kita geser nih ke posisi back. Nih ada 9 nama. Seperti biasa. Arhan Pratama, DTP Donitri Pamungkas ya. Penampilannya menarik ya. MVP kemarin. Iya. Terus juga ada Kadek Karel, Ahmad Maulana, Ferrari, Kakang Rudianto, Sultan Zaki dan Mikel Arteta. Ini dicoret ya, Robby Darwish ya. Robby Darwish ditaruh di tengah dong. Masih taruh itu. Robby Darwish taruh di tengah. Karena posisi aslinya dia memang gelandang bertahan. Oh dia emang gelandang bertahan. Bertahan aslinya. 9 nama itu. Bukan, beda itu, beda lagi. Sekalinya datang recok. Terus sensi. Bukan kurang. Jangan nggak update. Menarik. Ini justru ada nama Arhan Pratama sama Donitri Pamungkas ya. Yang notabene posisinya sama ini. Sama. Siapa yang akan jadi tumpuan tuh? Gua rasa sih Donitri Pamungkas akan ditarik ke 3 center back Sintayong ya. Center back tengah ya. Arhan tetap di posisinya Wingback. wingback, terus Kakang tuh bukan nama baru juga Iya, nama bukan Ferrari ya, kita tahu lah segitu aja lah kualitasnya ya kan. Ya buat gue sih jujur berat. defensif kita berat. Kalau kita ekspektasinya Juara iya makanya lah. Itu timnas kita levelnya di situ. Iya makanya kalau kita berekspektasi kayak timnas yang selayaknya diturunkan berat. Tapi kalau untuk ngeprospek pemain muda sih ya cukup oke lah, ngasih jam terbang Donitri, ngasih jam terbang Arhan, terus Kakang, Ferrari, Kadek Karel. Ya oke lah. Oke ya. Oke aja. Oke. Ada yang mengejutkan menurut gua. Seharusnya mungkin bisa Komang Teguh. Oh Komang juga boleh tuh sebenarnya. Kenapa nggak ada ya? Buat nerima lemparan Arhan di si Komang tuh. Itu kita udah sempet happy sama kejadian Komang kan 2-3 kali dia golin lewat heading. Tapi gimana Bi? Bro, main belakang. Menurut gua pemain belakang ya. Ya bener kata Nando, dibandingin sama yang biasa kita lihat, Iya. ya Kacau. jauh sih. Jangan berekspektasi lah. Tapi buat menurut gua masih bisa lah, iya. Buat KFM masih bisa lah. Gak ada nama-nama senior juga. Kalau lawan Thailand mah berat buat Tapi Thailand juga nggak full squad doh. Vietnam pun juga. Vietnam juga nggak full squad. Filipina nggak full squad. Kayaknya pada ngikutin Indonesia sekarang dah. Lah dia mah nggak main di Piala Dunia. Anjir, dia mah nggak main di Piala Dunia, ngapain bagus banget. Tolol aja itu ya kan. Lah kalau dia mah harus menang biar ada piala, kok kita mah kan di Piala Dunia. Gila, besar kepala banget anjing. Tapi kalau di bayangan Luffy siapa yang bakal ada? Biasa kan 3 belakang lah Sintayong, 3 belakang aja lah. Siapa kira-kira? Menurut gua siapa do tadi? Donitri. Ya Ferrari karena dapat menit bermain ya. Ya Ferrari di Satu lagi ya terserah si Sintayong. Tapi yang pasti wingbacknya tetap si Arhan dan Asnawi kan paling. Iya. Oke. Asnawi dipanggil? Ada di tengah. Panggil. Nggak ada. Gak ada ya? Asnawi dipanggil dong. Ronaldo Coates terus. Dipanggil Asnawi. Taruh dulu guys, apa kita beda server ini? Serius loh, coba. Kita kan dulu. Nah, ternyata kita sudah menemukan sumber yang bagus guys. Lanjut. Ya kalau ini udah jelas ya, kiri Arhan, kanan Asnawi. Ya. Donitri menurut gua layak diberi kesempatan. Di sisi kiri Ferrari pasti. Ferrari. Ya back tengahnya mungkin Kadek Karel. Kadek Karel bisa sih ya. Iya ya. Dia lah ya Bali ya. Iya di Bali bisa. Itu sih. Karena gua ngeliat dari pemain yang kita punya ya memang kelihatan udah pernah gue bahas juga ya. Emang mungkin Sintayong pengen ngasih jam ke pemain yang di klubnya jarang bermain atau di timnas senior jarang bermain gitu kayak Asnawi gue yakin ada sedikit goyang ketika pertandingan terakhir lawan Cina dia melakukan kesalahan kan. Iya. Penampilannya off banget, makanya coba dibalikin lagi mungkin kepercayaan diri di sini. Benar-benar. Mudah-mudahan ini jadi panggung yang baik lah buat
Asnawi siapa tahu Bisa balance. nama Arhan jadi pemain terbaik lagi kan. Iya. Pemain muda terbaik ya waktu itu di apa sih? Di AFF yang pemain muda terbaik ya kalau nggak salah yang golin dari tengah ya. Si Arhan ya. Iya si Arhan. Kayaknya Ya yang itu yang yang kita nonton di rental zaman itu ya. Oke, selanjutnya kita bergeser ke nama-nama di pemain tengah. Ada Robi Darwis dari Persib Bandung, ada Raihan Hanan dari Persija Jakarta. Wih, Persija banyak banget. Arkan Fikri yang gagal penalti dari Arema FC. Selanjutnya ada Zanadin Faris dari Persis Solo, Rivaldo Pakpahan dari Borneo, Marcelino dari Oxford. Kayaknya setahu gue ya, Rivaldo Pakpahan ini nama baru deh. Belum pernah masuk timnas sebelumnya, ini first call dia. Untuk lini tengah gimana, Vi? siapa? Rivaldo Pakpahan. Ya menurut gua yang pastinya akan bermain ya Marcelino ya tentu. Ya. Dan mungkin Arkan Fikri juga ya karena ikut apa terakhir yang gagal penalti itu. Ya, Kalau Bisa. kalau menurut gua sih Marcelino kan akan jadi striker lubang ya dengan 3-5-1-2 Sintayong ya. iya. Tapi dua jangkar buat ngegantiin Tom Hai dan Ivar itu mungkin Hanan ya. Karena di Persija juga sering main, sering dikasih dikasih jam terbang kan. Satu lagi menarik sih satu lagi. Marcelino nggak di tengah berarti doh. Marcelino kan begini kan pasti. Iya. Iya Marcelino yang di sini lah pasti. Maksud gue dua ini Oh Hai Ivarnya ya. Ada yang besar. Hanan sama gue nggak ada gambaran sih satu lagi mungkin Robi Darwis enggak sih tapi kayaknya enggak lah enggak tahu gue jujur satu lagi nggak kebayang di kepala gue. Kebayang, cuman kuncinya menurut gua Arkan Fikri bakal jadi pemain kunci sih menurut gua ya. Arkan Fikri main Karena determinasi dia bagus. tapi di Arema gimana sih gue nggak nontonin Arema. Bagus juga. Main juga dah. main juga. Iya, enggak selalu main tuh, cuman jadi kelas ya rotation player. Ya ada juga kok. Cuman ya itulah bagus lah menurut gua dari sisi lini tengah karena gue sukanya gini di awal mungkin kita memang skeptis tapi gue suka kalau ada nama baru berarti ada sosok baru yang bakal muncul kan semoga ini paralel gitu hasilnya. Sekarang kita bergeser deh ke lini depan. Nah menurut gua nama di lini depan ini Struik udah pasti. iya Pasti main. Struik Hoki Caraka, Main sih menurut gua tapi main. malah Marcelino yang dijadiin tengah. Iya. Iya Marcelo tengah kan 3 Iya. di tengah 2 depan kan. Iya. Iya. Tapi yang gue sedih Struik pasti. Siapa? Jens Reven. Iya Jen Seven kenapa ya? Nggak dipanggil-panggil. Gue juga enggak. Aduh. Malah Victor Detan nih siapa Victor Detan? PSM Makassar belum pernah sih gue lihat Kayaknya dia nggak main juga dia di PSM dah. Ya paling Ronaldo main lah. Dia udah sempat beberapa kali ya. main. Gue justru kalau di kepala gue ya gue sih pengennya sebenarnya Kakak lari pengen. sama nggak mungkin Arkan Kakak dong gue. Kakak lari kakak. Kan Una AU. Nggak mungkin. Gue saya berharap sih. Malik ya. Malik nggak ada. Entah. Mungkin kelasnya Malik udah masuk ke Iya udah panggilan timnas reguler kali Jo. Iya sih, tapi kalau di depan Malik sama Struik sih seru juga sih. Tapi kalau kayak gini, gue sih lebih berharap Kuateh ya, karena kita nggak pernah mantau dia nih. Iya. Nggak kelihatan kan, karena Dimantau. main di Thailand dia kan. Jadi ya semoga Struik Kuateh sih, tapi ya Hoki juga kayaknya sih. Hoki ada peluang buat main. Tayong soalnya. Iya. Orangnya itu Mungkin aja kan. yang bakal jadi perhatian besar Hoki sih karena kemungkinan menurut gua Hoki bakal dapat banyak menit bermain di sini. Ngelihat Sintayong yang begitu percaya sama Hoki. Cuman balik lagi lah yang gua sayangin tuh Jens Reven nggak adil dari Pak. Dia nggak adil. Karena gua ngelihat ada wartawan yang nanya ke manajer Sumarji, Pak Sumarji itu nanya. Katanya mungkin Sintayong ngelihat sesuatu yang lebih dari Hoki, makanya dia ngerasa Hoki yang dipanggil dan Sintayong merasa Hoki itu one step better lah. Ini apa one of talent lah ya. Iya, dibandingkan dengan Jens Reven untuk saat ini, makanya itu yang dibilang Hoki yang bakal dibawa. Tapi ini panggungnya hoki banget lagi menurut gua. Tapi mau nggak mau dia ngebuktiin karena dia selama ini kan dipanggil di timnas utama kan. Iya sih benar-benar. Berapa kali ya? Nggak mau dia harus ngebuktiin selama ini kita pertanyain kan. Masalah hoki lagi. Lu gimana bisa manggil Arkan Kakak tapi nggak manggil Jens Reven gitu loh. Sementara di AFF kemarin aja Arkan Kakak dikasih starting flop ketika Jens Reven dikasih kesempatan dari bench awal-awal cetak gol sampai starting sampai jadi top skor timnas kita di AFF kemarin. Masa nggak dipanggil Arkan Kakak dipanggil nggak masuk akal lah buat gua. Iya sih.
terus ada beberapa nama Afrianto, Nico. Ya, Dewa United. Ya ini udah ada yang udah ada ngasih bukti nih. Nih gue bisa lo cetak gol, kenapa nggak dipanggil gitu loh? Pertimbangan Ya, ya. si Sintayong tuh apa sih sebenarnya? Dengan track record apa sebesar itu, dengan Jens Raven gitu maksud top skor, lu Udah ada hasilnya. iya lu dicadangin, lu main ngegolin gitu loh. Aneh lah, cukup Aneh ya. Cuman ya Kalau Kakak sih mungkin ya asumsi gua karena iya dia kan hujatan juga banyak, terus cukup problematik juga kan si dianya, kayak mungkin buat naikin, ya balik lagi kita tuh sering banget kayak gini nih, pemain kayak hoki ya kan Kakak lewat jalur si hoki kan lewat jalur Ganjar ya kan, Arkan Kakak lewat jalur netizen ya kan, maksud gua ngapain enggak ya, ini asumsi gua ya, balik lagi ya, tapi buat gua enggak sih levelnya, bahkan untuk di Liga 1 aja enggak sih kalau Arkan Kakak ya ini ya. Kalau hoki oke lah, Kemarin kakak iya lagi. kalau hoki oke lah di udah ya. mana dia siapa? Ijo Sleman ya oke lah kalau hoki masih, tapi kalau buat Arkan Kakak sih belum layak lah main di timnas. Lebih baik Jens Raven lu masuk. Kenapa nggak Jens Ravens gitu ya? Itu masih banyak pemain yang lebih menurut gua, balik lagi ntar kan Sintayong punya selera sendiri, tapi untuk pakai baju timnas itu kan sesuatu yang sakral gitu loh. Jadi kalau kayak gini kelihatannya mudah gitu. Nah, lu nggak perlu menunjukkan apa-apa kok lu bisa pakai baju timnas. Dan sayang sih kalau memang tujuannya menggabungkan antara pemain muda dan pemain yang jarang dapat bermain. Kita bicara Ramadan Sananta juga masih muda. Iya, bener lagi. Gitu loh. Gua bilang Malik Rizaldi 26 deh Malik Rizaldi. Ya maksudnya masih momennya dia lah. Iya. Dan ini kesannya ya, kalau gue ngeliat kesannya benar-benar pure pemain muda. Pemain Yang prospek banget ya. yang pengalaman akhirnya. Dan gak ada tulang punggung lagi di depan. Iya. Ya Struwik andalan Sintayong ya, tapi semoga kejayaan dia di U23 terulang lah. Amin. Gacor-gacornya dia ya. Efektifnya dia. Oke. Kalau gitu gimana menurut teman-teman soal 24 nama pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia? Apakah ini sebuah hal yang membahagiakan atau dipertanyakan? Tapi terlepas dari apapun itu, kita selalu dukung dan kita akan menantikan lagi bagaimana kiprah Indonesia di ASEAN Cup atau AFF dulunya. Kita pantau bersama-sama. Sampai jumpa lagi di obrolan episode selanjutnya. Obrolan bola anak rental. Cuma di obral semua happy, ada Kiki Sawi Macan dan Dorapi, ngobrol sampai pagi juga jadi